outsourcing-nya. Nah, terus untuk penulisannya sebenarnya harusnya lebih ditekankan di outsourcing atau di petugas kebersihannya untuk latar belakangnya. Di outsourcing-nya aja, Mas. Oh ya. Ini karyawan outsourcing yang bekerja di suatu perusahaan atau karyawan outsourcing yang secara luas tidak mencakup di satu perusahaan aja, Mas? Dengan Ini saya di sebuah universitas itu ada 3 vendor. Ada 3 vendor. Nah itu semuanya outsourcing vendor itu. Nah terus saya juga mau bertanya Pak, untuk itu nanti izinnya gimana ya Pak? Izinnya ini di mana ke 3 kampusnya? vendor. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY. Oke, gini Mas, teman-teman juga yang lain ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin pernah menyampaikan, ketika teman-teman mau memfokuskan subjeknya hanya di satu tempat saja, hanya di satu organisasi saja, misalnya gini ya, di PTX, PTY, terus mungkin misalnya di kampus B, kampus C, kampus D, itu teman-teman nanti dalam penulisan sistematika skripsinya, itu nanti diminta untuk menjelaskan alasan pemilihan lokasi. Karena kalau untuk pemilihan lokasi, itu ya Anda nggak hanya sekedar mengambil lokasi saja, tapi nanti akan ditanyakan, kenapa kok Mas Ahmad milihnya di UMY? Kok nggak di UMBY misalnya? Kok nggak di UST? Kok nggak di UMY atau di PGRI? Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman nanti mau memfokuskan ke unit tertentu lagi, jadi Mas Ahmad ini kan di UMY, terus fokusnya di outsourcing ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang di hotel, mau difokuskan di housekeeping. Nah, mungkin misalnya ya bisa di perusahaan apa, Anda mau memfokuskan di unit produksinya misalnya. Nah, itu juga perlu ada penjelasan Mas Ahmad. Dari sekian banyak karyawan, bagian, divisi, kenapa kok Mas Ahmad memilih bagian outsourcing di UMY? Nah, kalau ditanya semacam itu, Mas Ahmad alasannya gimana, Mas? Kira-kira. Baik Pak, untuk alasan saya yang pertama memang pertama akses, kedua banyak teman saya yang sedikit banyak kan bekerja di sana, terus juga menemui keluhan-keluhan seperti kalau yang di aspek workplace well-being itu kan ada sisi keamanan. Nah itu kan keamanan kan kalau saya baca-baca itu lebih meliputi ke kayak keamanan kerja juga kan Pak. Jadi ada beberapa bagian seperti ada yang belum bisa terjangkau dan itu tidak ada alat pengamannya seperti kaca mungkin terus. Nah itu kan berarti di situ saya berpikir menemukan salah satu aspek workplace well-being yang mungkin belum terpenuhi ya Pak. Kalau itu alasannya, itu bukan ilmiah, Mas Ahmad. Jadi sebenarnya kalau untuk alasan, ini teman-teman yang lain juga ya. Jadi kalau misalnya ada alasan, oh ini dekat dengan rumah perusahaannya, ini saya punya teman atau punya orang tua yang kerja di sana, itu sebagai di luar ruang lingkup ilmiah. Tapi ketika Anda mengatakan apa sih argumentasinya, apa sih alasannya, kok UMD kenapa, kok UMBY apa, kenapa kok penting banget nih Mas Ahmad mau meneliti bagian outsourcing yang ada di UMY. Impact-nya apa? Dampaknya apa? Nah, itu yang perlu dipahami sama teman-teman. Misalnya gini, ambil contoh, ini ada Mbak Wimas ya. Mbak Wimas itu kan ngambil subjeknya adalah konsumen pengguna jasa parkir di mall ya, Mbak Wimas ya. Nah, kenapa kok misalnya Anda mengambil subjek pengguna konsumen jasa parkir di mall? Kok misalnya bukan konsumen kopi, kok bukan konsumen apa misalnya. Nah, ini yang perlu Anda analisa teman-teman. Anda harus menggunakan kemampuan analisis Anda. Ya, ini mengumpulkan dari beberapa referensi ya. Jadi
anggaplah bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Pentingnya kenapa? Pentingnya karena kalau misalnya nggak diteliti, tidak didalami lebih lanjut, itu nanti akan berefek pada permasalahan-permasalahan organisasi secara umum. Nah, ini ketika Mas Ahmad memilih outsourcing di UMY, nah saya ya nggak apa-apa, tapi asal Anda bisa menjelaskan pentingnya apa sih? Kok Anda mau meneliti bagian outsourcing di UMY, kok nggak bagian dosen aja, yang mungkin justru lebih penting. Kok nggak bagian karyawan pendidikan, tenaga pendidikannya saja misalnya, yang justru mungkin lebih penting. Nah, ini kan dari sudut pandang orang lain. Tapi ketika Anda sebagai seorang peneliti, disinilah waktu Anda untuk bisa belajar mengambil keputusan secara mandiri. Kenapa kok milih UMY, PGRI, kok nggak UNY? Nah, itu kembali lagi ke Mas Ahmadnya seperti apa. Jadi artinya, Mas Ahmad harus paham benar nih, outsourcing yang ada di UMY, itu batasannya kayak gimana, ruang lingkupnya kayak gimana. Sehingga kok akhirnya muncul permasalahan, Mas Ahmad apa? Well-being ya? Workplace well-being, Mbak. Atau well-being itu, kesejahteraan psikologis itu. Nah, ketika Mas Ahmad mengangkat problem ini, berarti kan ada yang melatar belakang itu, Mas. Nah, Ya. ada cerita di situ. Outsourcing di UMY ini piye itu ceritanya? Kok sampai Anda mau mengangkat soal well-being ini? Berarti ada latar belakang permasalahan di situ, Mas. Nah, ada cerita. Kerjaannya ngapain? Terus ada insentifnya enggak? Atau misalnya ada apresiasinya enggak? Terus nanti efeknya ke depan gimana misalnya bagi karyawan outsourcing di sana? Sehingga akhirnya Anda mengangkat well-being ini. Baik, Pak. Kayak misalnya di sini ada si Anu enggak ya? Ada Iran enggak ya di sini? Iran Juliana. Halo Iran. Ada, Pak. Ini kamu di Papua kan, Iran? Iya. Misalnya gini ya, saya ngambil contoh punyanya si Iran ya, teman-teman ya. Iran ini kan di PT apa sih, Iran? Aku lupa ya. Womima ya? PT Wonima Bongom, ya, Timika. Oke, itu kan PT subkonnya Freeport ya, Iran ya? Iya. Iya. Iran ini kalau nggak salah ngangkat disiplin kerja kan, Iran? Iya, benar, Pak. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya Anda berbasis atau mungkin basicnya di suatu perusahaan, di PT, ya kayak tempatnya Iran ini, yang pertama dilakukan Anda harus paham dulu kan, ini perusahaannya kayak gimana toh. Jadi sekali lagi, pemilihan perusahaan, oke, dekat rumah misalnya. Ini kan mungkin Iran dari Papua, jadi punya akses di sana misalnya, oh ini perusahaannya belakang rumah saya, dekat, oh saya punya channel. Itu nilai plus bagi Anda untuk proses skripsinya. Tapi ketika di sistematika alur penulisan skripsi, itu jangan ditulis. Itu bukan suatu alasan ilmiah. Alasan ilmiahnya, ya Anda menggunakan mindset Anda sebagai seorang peneliti. Misalnya di tempatnya Iran nih, di PT Womima, mengangkat soal disiplin. Berarti si Iran menganggap bahwa permasalahan disiplin di sana itu sudah sangat benar-benar diperhatikan. Nah, teman-teman masih ingat ya, kita konsep belajar intervensi organisasi ya, bahwa setiap perusahaan itu masalah banyak banget. Ya, setiap subjek ya punya masalah banyak banget. Ya setiap organisasi punya permasalahan banyak banget. Tapi ada satu permasalahan yang Anda angkat menjadi variabel tergantung Anda. Dan Anda menganggap bahwa variabel ini penting untuk diteliti. Nah, pentingnya kenapa? Pentingnya karena sampai berdampak pada kondisi perusahaan. Nah, itu yang harus Anda ceritakan dulu alurnya. Latar belakang perusahaannya, kondisi kerjanya gimana, karyawannya, kemudian apa yang terjadi pada mereka, target kerjanya, ritme kerjanya misalnya. Nah, dari kondisi-kondisi itu, kemudian Anda arahkan ke variabel yang mau Anda angkat. Kenapa kok sampai akhirnya muncul disiplin kerja ini? Nah, setelah itu Anda ungkap, disiplin itu apa sih? Definisinya, aspeknya. Nah, pentingnya apa bagi perusahaan? Anda kaitkan dengan latar belakang permasalahan yang di awal tadi. Iya, Pak.
Ini tadi sekilas sih punyanya Iren masih masih agak terkotak-kotak. Kamu masih menjelaskan perusahaannya sendiri, kemudian menjelaskan permasalahannya sendiri. Jadi belum ada jembatannya. Ini yang banyak saya lihat hampir sama seperti Iren nih, teman-teman yang lain. Jadi masih sendiri-sendiri ya. Jadi masih menjelaskan Jadi perusahaannya harus sendiri. digabung gitu ya? Bukan digabung, tapi kamu harus ada kalimat pengantar atau mungkin kalimat jembatan. Nah, saya bilangnya kalimat jembatan ya. Kalimat jembatan itu adalah kalimat atau mungkin semacam paragraf yang menjelaskan, yang mengaitkan antara kondisi-kondisi perusahaan, profilnya perusahaan, ke permasalahan yang diangkat. Gitu. Ya, makanya kan setiap munculnya permasalahan, itu kan selalu diikuti dengan latar belakang. Toh. Misalnya gini, tempatnya Mas Ahmad tadi ya, outsourcing misalnya. Sorry, Mas Ahmad. Halo. Iya, Pak. Mas, kalau di sana, outsourcing-nya di sana itu ada kemungkinan diangkat tetap nggak ya, Mas? Ini, Pak, untuk di sini juga jenjang karir itu dalam wawancara kemarin dirasa masih perlu banyak evaluasi ya, Pak. Kalau dari wawancara kemarin, jadi nggak ada yang pertama memang nggak ada untuk tetap itu sangat sulit, mungkin ada tapi sangat sulit. Terus beberapa pendapat karyawan di sana perlu dievaluasi dalam penunjukan promosi tersebut. Siapa yang dipromosikan itu. Mas, sudah sampai tanya ke soal gaji nggak, Mas? Sudah, Pak. Berapa, untuk Mas, per bulannya? Range-nya berapa? Untuk gaji UMR, Pak. 17 lah ya, 18 lah ya. Ya, 17 Bantul ya. 17. Oke, nah itulah ya, Mas. Ini kondisi-kondisi yang paling tidak nanti akan diceritakan dulu, teman-teman. Jadi, ketika Anda memilih perusahaan, memilih subjek, ya, Anda harus punya keyakinan bahwa memang dari awal sudah ada permasalahan secara umum. Ya. Nah, kenapa kok Mas Ahmad ini mengangkat well-being? Nah, mengangkat well-being karena ada beberapa kondisi, ya kayak tadi ya, jenjang karir, mungkin gajinya nggak terlalu besar, kemudian sangat kecil kemungkinan untuk diangkat sebagai karyawan tetap, sehingga akhirnya muncul well-being ini. Kenapa munculnya well-being? Ya, dengan kondisi seperti itu, variable well-being ini jadi penting kan pada akhirnya kan, pada si karyawan outsourcing. Karena ya dia mungkin kedepannya nggak bakal jadi karyawan tetap misalnya. Karena bisa aja selamanya dikontrak ya, Mas Ahmad ya. Nah, itu kan ada beberapa kondisi yang akhirnya muncul beberapa permasalahan toh, teman-teman. Nah, kayak tadi misalnya, kayak tempatnya Iren misalnya, kalau misalnya mengangkat disiplin kerja, berarti ada beberapa kondisi-kondisi yang terjadi di PT-nya si Iren ini, yang akhirnya memunculkan permasalahan disiplin ini. Bisa macam-macam kan? Bisa mungkin dari aturannya, sistem kerjanya, mungkin APD-nya atau apa, atau mungkin insentifnya yang tidak ada, sehingga akhirnya muncul masalah disiplin ini. Nah, itu yang namanya latar belakang masalah. Guru misalnya. Ini ada yang mengangkat guru honorer nggak di sini? Saya lupa kemarin itu. Kayaknya kemarin ada beberapa yang mengangkat guru honorer nih. Ada? Oke, kayak kemarin ya, ada yang mengangkat guru honorer sama guru tetap ya. Nah, di situ Anda harus menjelaskan perbedaan nih. Naik guru tetap kayak gimana, naik guru honorer kayak gimana. Guru honorer ya dia nggak sesuai dengan gaji yang didapat guru tetap. Mungkin kalau misalnya guru tetap yang gaji negara. Tapi naik guru honorer yang gaji dari biaya operasional sekolah misalnya. Dan itu juga mungkin berpengaruh pada kelanjutan karirnya si guru honorer. Nah, kondisi-kondisi itulah yang akhirnya muncul beberapa permasalahan. Nanti bisa muncul disiplin kerja, bisa muncul performance kerja misalnya, kemudian bisa muncul keterlibatan, keterikatan, adjustment, dan sebagainya. Nah, kayak gitu.
Oke, monggo yang lain. Kira ada lagi? Sekali lagi Pak, mohon izin. Boleh, Pak. monggo Mas. Gimana? Tadi kan untuk penulisan yang manfaat, penelitian, dampak, itu tadi loh Pak. Nah, itu kan dulu di Metopen itu seingat saya kita harus mengutip dari teori sebelumnya. Nah, itu kita penulisannya apakah harus seperti itu atau boleh dari pendapat kita mengenai perusahaan tersebut? Soalnya saya Dua-duanya, kesulitan Mas. dari Dua-duanya. Jadi Anda harus mengungkap arti pentingnya well-being bagi organisasi. Jadi kan referensi ada nih. Tapi setelah itu, ya. Mas Ahmad juga harus mengungkap pentingnya well-being bagi karyawan outsourcing di UMY seperti apa. Nah, ini yang harus ketahui sama Mas Ahmad. Kalau misalnya di UMY, kenapa nih kok orang-orang yang ada di orang-orang outsourcing yang ada di UMY itu kok harus well-being? Ya, Anda bisa menceritakan kondisi yang tadi. Karena mungkin karirnya nggak jelas, atau mungkin katakanlah gajinya nggak sepadan dengan apa yang dia lakukan misalnya. Nah, itu bisa pendapat pribadi. Tapi juga didasarkan sama pendapat dari lapangan. Ya, bisa dari orang yang terkait, atau mungkin bisa dari pihak-pihak yang terkait dengan UMJ misalnya. Nah, kayak gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, monggo teman-teman yang lain, silahkan. Monggo, teman-teman. Yang masih bingung dengan beberapa yang sudah saya revisi, mungkin bisa di-share juga ya. Nah, misalnya Anda sudah punya filenya yang kemarin sudah saya revisi, bisa coba ditampilkan. Nanti kalau misalnya mau ditampilkan, saya setting dulu untuk untuk share screen-nya ya. Monggo, silahkan. Monggo lo ya, teman-teman. Aduh, pindah. Ini saya sambil ngerjain. Woi, siapa ini? Ini saya sambil untuk ngerjain sesuatu ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang mau ditanyakan, ya, buka. Monggo. Ini saya sambil ngerjain sesuatu ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya dia mau ditanyakan, monggo aja ya. Mungkin sambil dibuka-buka dulu filenya. Terus kalau misalnya dia mau ditanyakan, bisa di-share ya seringnya. Ini sudah saya setting. Kalau Anda mau share file Anda, monggo, silakan.
Monggo, siapa? Mas Dion, jadi mau tanya nggak, Mas, kemarin? Mbak Niki, Mbak Rahel, Mbak Indah Mila, Mbak Miranda. Kemarin yang beberapa sudah mengirimkan. Monggo. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi Mbak Indah. Saya mau tanya, Pak. Gimana? Tapi seputar bab 2 gitu sih, Pak. Nggak apa-apa, silahkan. Gimana Indah? Halo. Oke. Ada kesalahan teknis mungkin. Oke, kemudian sedikit ya, teman-teman saya menyampaikan untuk di bab 2 ada beberapa hal-hal yang saya kira juga perlu dipahami sama teman-teman. Ketika Anda menuliskan definisi masing-masing variabel di bab 2, itu tempatkanlah, nggak dengar Mbak Indah suaramu. Ya, ini sambil nunggu Mbak Indah ya. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan bab 2, ketika Anda menuliskan definisi di masing-masing variabel, di VB sama di VT-nya, untuk definisi yang menjadi referensi utama, itu letakkanlah di paling awal ya, teman-teman ya. Kayak misalnya, kalau misalnya Anda mengukur OCB itu kan teori utamanya kan pakai organ ya. Nah, definisi dari organ itu dituliskan di kalimat pertama. Ya, disiplin misalnya punya Stiers ya, atau mungkin dari adjustment ya dari Scovelli misalnya, itu gunakanlah atau mungkin letakkanlah di awal kalimat ya. Dan ingat untuk definisi dan aspek itu sama ya, satu referensi. Jadi kalau misalnya masih ada yang definisi sama aspeknya berbeda, artinya definisi yang dijadikan referensi utama dengan aspeknya itu berbeda, coba cari yang sama referensinya. Ya, dan sekali lagi memang diusahakan untuk definisi sama untuk aspek, ya usahakan untuk mencari teori aslinya, teori utamanya. Karena kalau misalnya Anda melihat aspek atau definisi itu dari penelitian orang lain, dari jurnal orang lain, Anda mungkin belum bisa yakin tentang kebenaran referensi tersebut. Jadi misalnya gini, misalnya Mas Dion menggunakan referensi dari penelitiannya Mbak Indah Mila. Ya, jadi Mbak Indah Mila di suatu hari sudah punya jurnal. Mas Dion ini mau meneliti tentang adjustment nih, ya, dan ternyata penelitiannya Mbak Indah Mila sama juga mengangkat tentang adjustment. Nah, Mas Dion itu menggunakan teorinya yang ada di dalamnya penelitiannya Mbak Indah. Nah, sebaiknya tidak mencomot langsung dari tempatnya Mbak Indah, tapi usahakan dulu Anda mencari referensi aslinya.
misalnya Savelli ya, tentang adjustment, ya. Savelli dalam Indah Mila misalnya. Nah, Anda yakin nggak apa yang diambil Mbak Indah tentang referensi Savelli itu memang benar sesuai dengan referensi aslinya? Nah, itu yang ditakutkan nanti Anda salah untuk menentukan aspek sama definisi. Karena kemarin sudah banyak cerita yang ada di teman-teman yang mengambil skripsi beberapa tahun yang lalu, mereka salah mengambil referensi. Mereka ngambil referensi aspek dari jurnal. Jadi referensi asli yang terletak di dalam jurnal ya, atau penelitian orang lain, itu ada beberapa yang salah aspeknya. Ya, dan definisinya juga keliru. Ini yang takutnya fatal nanti pada saat Anda membuat skala. Karena acuan untuk membuat skala sama acuan untuk melakukan wawancara untuk mencari data khusus, itu kan pedomannya, standarnya menggunakan aspek. Aspek itu sebagai alat Anda untuk melihat ada tidaknya permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Kalau alatnya salah, ya berarti hasilnya salah. Sama aja Anda mau metik kebun teh, metik teh, daun teh, tapi senjatanya salah. Ya akan terpetik nanti. Nah, gitu. Oke, kemudian untuk bab 2 yang PR-nya itu biasanya untuk dinamika ya. Perhatikan perbedaan dinamika bab 1 dengan bab 2. Ya, kalau dinamika bab 1 itu dinamika permasalahan. Keterkaitan secara umum. Bagaimana VB mempengaruhi VT. Bukan hanya hasil penelitiannya, tapi Anda harus menceritakan VB ini cara kerjanya gimana sih bisa mempengaruhi VT. Itu yang harus Anda ceritakan. Tapi kalau di bab 2, itu lebih detail. Lebih detailnya, Anda harus mengeluarkan aspek-aspeknya VB. Kemudian dicari keterkaitan antara keterkaitan antara aspek VB dengan VT. Jadi, kalau di bab 2, di dinamika bab 2, itu Anda menjelaskan per aspek di VB Anda. Nah, masing-masing aspek tersebut itu harus dikaitkan secara referensi dengan VT Anda. Kalau misalnya Mbak Iren mengangkat soal persepsi lingkungan fisik misalnya, kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek, ya, nah masing-masing aspeknya harus dikaitkan dengan disiplin. Itu yang biasanya menjadi PR buat kita di bab 2. Ya, nah nanti hasilnya di hipotesis. Jadi hipotesis arahnya dari dinamika bab 2 tadi. Itu teman-teman. Oke, monggo silahkan yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Kalau yang kesulitan sinyal bisa dituliskan dulu aja di chat ya. Monggo, silahkan. Nanti saya jawabnya. Oke, monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kok masih muda Pak KTP-nya? Silahkan. KTP-nya masih muda gambarnya. Oke, ini kemarin saya lihat yang mengirimkan email dibandingkan di minggu pertama itu tidak sampai separohnya, teman-teman. Ya, kalau tidak salah yang di minggu pertama itu ada sekitar 30-an ya. Kemarin yang mengirimkan email itu hanya sekitar 12 apa 11 ya. Nah, ini monggo ya, gerak cepat ya. Jadi teman-teman ini benar-benar harus memang difokuskan untuk mengerjakan skripsi, cari momentum yang enak, cari tempat yang enak mungkin untuk cari ide, untuk brainstorming ya. Dikondisikan waktunya ya. Jadi Anda harus buat program kerja teman-teman.
misalnya Anda kerjakan skripsi Senin sampai Rabu, atau Senin sampai Kamis. Nanti di luar itu ya Anda silakan untuk melakukan aktivitas yang lain, refreshing dan sebagainya. Nanti ketika masuk di hari Senin, ya Anda kerjain lagi. Jadi kalau misalnya Anda membuat timetable secara lebih teratur seperti itu akan lebih enak nanti ya untuk mengerjakan skripsinya. Oke, monggo. Ya, belum sempat dikoreksi, Mbak Wahyu. Ya, ini baru sekitar 6 atau 7 yang saya koreksi. Ya, nanti tunggu 3 sampai 4 hari lagi ya. Oke, monggo yang lain. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini nanti ke depannya Anda harus belajar secara mandiri loh. Karena apa yang Anda tulis, ya Anda harus paham apa yang Anda tulis. Ya, mungkin poin-poin yang pernah saya sampaikan itu di video saya pertama. Itu bisa Anda cross-check lagi, teman-teman. Ya, saya pernah menyampaikan video mengenai alur sistematika untuk penulisan bab 1. Coba ya sambil dicek ya di bab 1 Anda apakah sudah sesuai atau belum terkait dengan sistematikanya, karena saya lihat ada beberapa yang masih belum terstruktur ya untuk penulisannya gitu. Oke, monggo silakan teman-teman. Saya tunggu sampai jam 11 ya. Lagi Pak, saya mau nanya Pak. Pagi, monggo. Siapa nih Mas? Mas Elvis. Elvis. Oke, gimana Elvis? Ya, saya mau nanya ini mengenai pengutipan teori Pak. Jadi sebaiknya kalau teori itu dikutip sesuai dengan kata-kata teori, kata-kata yang punya teori atau dibikin kata-kata lagi Pak untuk menghindari plagiat gitu Pak. Oke, gini. Ada beberapa referensi yang kita dapatkan dari luar ya, bahasa Inggris ya. Jadi sangat banyak saya kira ya, ada yang punyanya Organ Stirs ya, Scovelli misalnya, ada punyanya Herzberg ya, Dessler ya. Itu banyak beberapa teori utama yang menggunakan dari bahasa Inggris ya. Itu kalau Anda memang tidak terlalu paham artinya, Anda bisa Google Translate dulu, teman-teman. Ya, kemudian disesuaikan dengan apa yang tertulis di Google itu. Jadi kalau misalnya, makanya ini perlunya, kenapa kok kita harus membawa naskah aslinya, membawa sumber aslinya, biar nanti bisa dipertanggungjawabkan pada saat Anda ujian. Ya, jadi kalau misalnya referensi utama, sejauh itu memang menjadi referensi Anda dan sesuai dengan konteks permasalahannya, ya Anda kutip apa adanya aja, Mas. Ya seperti apa adanya yang dari buku. Malah takutnya kalau misalnya Anda memodifikasi, yang merubah beberapa kalimatnya, nanti agak menyimpang. Gitu ya, Mas Alvis ya. Apalagi kalau untuk soal aspek. Perhatikan ya, untuk istilah aspek. Ya, istilah aspek itu kan ada yang aspek, ada yang komponen, ada yang dimensi. Ya, kalau misalnya di referensi-referensi asing itu biasanya penulisannya dimension ya, atau komponen ya, unsur-unsur dari suatu variabel. Ya nanti ngikuti aja. Kalau misalnya Anda menggunakan dimensi juga nggak apa-apa, menggunakan komponen juga tidak apa-apa, sejauh itu sesuai dengan ruang lingkup yang namanya aspek tadi. Ya, perhatikan ada berapa aspek itu seperti ciri-ciri. Ya, ciri-ciri itu bukan aspek ya. Karakteristik itu bukan aspek. Ya. Aspek itu adalah unsur-unsur untuk menilai suatu permasalahan. Jadi bukan ciri-ciri, bukan karakteristik, tapi indikator ya yang menjadi patokan atau pedoman untuk kita mengetahui ada tidaknya permasalahan di variabel tersebut misalnya. Seperti itu. Oke, monggo. Yang lain, silahkan, teman-teman. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana, Dion? Jadi, kemarin kan saya itu habis bimbingan sama DPS 2, Pak, sama Budian. Terus, itu kan beliau itu menyarankan, saya ini kan kebetulan ngambil subjeknya itu, untuk sampelnya nanti itu, kriterianya itu,
karyawan yang bekerja di divisi marketing. Oke. Terus beliau itu, Bu Dian itu menyarankan untuk kalau misalnya mau jelasin tentang karyawan yang di divisi marketingnya ini, berarti saya gantinya itu bukan cuma karyawan, jadi hubungan antara coping stress dengan produktivitas kerja karyawan yang bekerja di bidang di divisi marketing di perusahaan X. Lalu nanti ketika semisal saya mau cari, jadi kan di alur latar belakang itu kan jelaskan juga ya Pak, jumlah data-data umumnya itu ya Pak. Misalnya jumlah tenaga kerja di dunia itu berapa, jumlah ya, nah itu kira-kira nanti data-data umum itu saya harus nyari jumlah tenaga kerja yang bekerja di divisi marketing juga atau enggak ya Pak? Atau umum dulu? Yang relevan aja sih Mas, karena kamu kan spesifik ya untuk apa? Untuk subjeknya. Jadi kalau misalnya untuk lebih spesifik, saya kira nggak usah Mas. Nanti mencari data umumnya itu yang langsung berhubungan dengan produktivitasnya aja. Tapi mungkin yang jadi PR, kamu harus cari job desk-nya Mas. Job desk bagian marketing. Soalnya nanti kan mempengaruhi dari pemilihan variabelmu, Mas. Ketika kamu memengaruhi produktivitas, pertama kamu harus tahu dulu apa definisi produktivitas kerja. Kemudian definisi itu ketika masuk dalam ruang lingkup kerjaan si marketing, itu kayak gimana penjelasannya? Soalnya di awal kamu harus menjelaskan dulu bagian marketing itu kayak gimana sih. Dan ingat, mungkin masing-masing perusahaan job desk marketing itu bisa beda-beda loh Mas. Nah, itu apakah sesuai dengan konsep produktivitas kerjamu? Itu yang sambil cari sih Mas. Karena kalau ya marketing di Mercuk Buana deh misalnya, atau marketing di perusahaan rokok, marketing di perusahaan hotel misalnya, kan targetnya juga beda. Dan itu mempengaruhi job desk-nya tuh. Misalnya gini, ini marketing umum ya Mas Dion ya? Iya Pak. Beda antara marketing hotel sama marketing peralatan dapur ya Mas. Kalau misalnya marketing peralatan dapur, dia punya targetnya lebih jelas mungkin. Dalam per minggu dia harus menjual sekian wajah atau sekian panci. Tapi kalau misalnya marketing hotel, itu kan jangka panjang. Terkadang konsumen butuh pemikiran-pemikiran tertentu untuk bisa menggunakan jasa hotelnya. Tapi kalau misalnya marketing panci, orang cuma berdasarkan kebutuhan aja. Wah, buat masak nih gak ada panci, ya udah beli panci. Targetnya tercapai, marketing panci tadi. Tapi kalau misalnya mau ngambil serak keseluruhan marketing, nah itu Anda harus mencari definisi yang menjadi pegangan Anda. Ruang lingkupnya marketing, itu kayak gimana? Itu yang harus kamu jelaskan di awal dulu. Jadi batasannya yang disebut dengan marketing kayak tadi, punyanya Mas Ahmad tadi, yang outsourcing tadi. Dia harus menjelaskan batasannya outsourcing itu yang kayak gimana toh. Terus Anda harus punya apa ya? Harus punya batasan di mana Anda harus menyebarkan skalanya nanti, Mas. Itu yang nanti jadi pegangan kamu di bab 3 juga nanti. Kalau saya gitu, Mas. Berarti saya harus nyari patokan dulu untuk marketing ini apa. Ruang lingkupnya sih, Mas. Lalu ruang lingkup yang disebut marketing itu kayak gimana? Saya jelaskan, kalau untuk job desk dari marketing di perusahaan yang nanti mau saya tuju sendiri, itu saya jelaskan juga atau enggak, Pak? Ini kamu gimana? Kamu marketing secara umum atau perusahaan marketing yang bekerja di satu perusahaan? Ini tuh saya menjelasinnya itu karyawan marketing yang bekerja di satu perusahaan. Banyak kok. Soalnya paling enggak, ini kuantitatif loh. Kuantitatif paling enggak di atas 30 loh. Kemarin sih saya coba tanya ke salah satu narasumber, itu banyak sih Pak.
karena saya juga kan nentuinnya lokasinya itu nggak hanya di Jogja. Jadi saya Oke. Produknya apa? Perusahaannya apa? perusahaan itu bank, Pak. Oh, bank. Marketing bank berarti kan. Iya benar, Pak. Nah, makanya diperjelas. Kalau kita bilang marketing kan banyak banget toh, Dion. Iya, Pak. Misalnya marketing bank, ya wes ruang lingkupnya di situ. Karena marketing bank itu kan pekerjaannya nggak jauh-jauh beda antara bank yang satu dengan yang lain. Iya. Nah, bank kan mungkin luas ya, saya kira banyak ya. Kalau misal ini semacam marketing nasabah kan, misalnya untuk kartu kredit dan sebagainya itu kan. Iya, betul, Pak. Itu memang biasanya di setiap bank itu memang banyak ya, banyak tenaga kerja untuk marketing. Saya menyebutnya marketing nasabah ya. Itu yang sering-sering nelpon kita juga kadang-kadang kan, awalnya kartu kredit dan sebagainya kan. Nah, ini bank tertentu atau gimana kamu? Saya ininya bank tertentu sih, Pak. Bank tertentu. Apa banknya? Bentar, Dion. Tak ngecas dulu bentar. Tak ngecas dulu. Iya, Pak. Banknya apa? Kebetulan bank yang saya tuju itu Bank BRI, Pak. BNI. Oke. BRI. BRI atau BNI? BRI. 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 Oke. Berarti di awal kamu juga harus menjelaskan kenapa kamu memilih Bank BRI daripada bank-bank yang lainnya. Dan kenapa kok marketing yang ada di BRI ini menjadi fokus perhatianmu. Itu harus kamu ungkap dulu di awal, Mas. Jadi kamu ungkap dari hal yang umum ke hal yang khusus ya. Dari umum dulu, bank dulu. Kamu ngomongin bank secara umum, ya. Terus mengerucut ke satu bank. Kamu milih bank X misalnya. Ini tergantung nanti gimana, mau dicantumkan atau enggak nama banknya. Kalau misalnya nggak dicantumkan ya wes bank X. Nah kamu cerita deh, bank X ini gimana sih sistem kerjanya, pola kerjanya. Terus di situ kamu memilih marketing. Karena kamu menganggap bahwa marketing ini adalah posisi yang dianggap penting buat Mas Alfa Dion. Nah, pentingnya gimana? Kamu harus menjelaskan bagaimana keterkaitan ruang lingkupnya si marketing bank ini terhadap target-target perusahaan. Baru setelah itu kamu menjelaskan tentang marketingnya. Marketing bank itu yang kayak gimana, ruang lingkupnya seperti apa, job desk-nya yang kayak gimana, kemudian apa yang mereka rasakan, kemudian kamu juga bicara fenomena yang terjadi pada marketing bank kayak gimana, sehingga pada akhirnya kamu memunculkan yang namanya produktivitas. Dan kamu menganggap bahwa produktivitas ini menjadi permasalahan yang kamu anggap penting bagi seorang karyawan marketing bank. Wes gitu, alurmu panjang banget, Mas. Karena kamu bank tertentu dan karyawan tertentu. Kayak gitu. Oke, Pak. Ya, coba ya, kamu sesuaikan dulu ya penulisannya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti mungkin data umum yang saya cari itu yang relevan aja ya, Pak, dengan itunya ya, dengan bagian marketing tadi ya. Untuk data umum itu lebih ke fenomena permasalahan yang kamu angkat. Jadi kalau misalnya kamu mengangkat produktivitas kerja, coba cari beberapa penelitian terdahulu mengenai produktivitas kerja. Seperti apa? Kalau misalnya ada yang kamu temukan di bank, itu malah lebih bagus. Dan pastikan yang dicari teman-teman, kalau kita mencari data umum, itu data yang menunjukkan adanya permasalahan ya. Jadi bukan hal yang kebalikannya. Jadi kalau misalnya Anda mengangkat disiplin kerja, yang dicari data umumnya itu adalah yang menunjukkan disiplin kerjanya rendah. Kalau pakai presentasi, ya di bawah 50%. Kalau di atas 50%, berarti nggak ada masalah dong. Nah, itu kan kurang relevan. Kemarin saya lihat beberapa ada yang masih seperti itu. Jadi kalau data umum, itu fenomena yang terjadi ya terkait dengan permasalahan yang Anda angkat. Dan sekali lagi, kalau Anda cari data umum, sebaiknya 2-3 tahun terakhir ya. Jangan terlalu lama. Anda mau mengangkat permasalahan yang terjadi di 2010, 2009,
sudah nggak update, ya sudah berubah situasi kondisinya. Tapi misalnya data 2019 atau paling nggak 2018 itu masih relevan dengan permasalahan yang mau Anda angkat. Artinya ya masih update untuk diangkat, masih banyak dijadikan pembicaraan bagi masyarakat. Tapi udah 2006, 2005 ya udah nggak kepakai. Gitu. Gitu ya, Dion ya. Oke, Pak. Oke, monggo teman-teman yang lain, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Boleh, Rahel. Gimana sehat, Rahel? Ya, sehat Pak. Bapak sehat juga kan, Pak? Sehat. Ini di Jogja apa di Batam kamu? Saya di Batam, Pak. Oh, di Batam. Ya, Gimana, Rahel? Pak, saya ingin bertanya, Pak, terkait subjek penelitian, Pak. Kan subjek penelitian saya karyawan generasi milenial, Pak. Nah, jadi kemungkinan saya mengambil datanya sama teman-teman saya yang sudah bekerja yang berdomisili di Bandung, Pak. Jadi misal, Pak, kalau saya nanti memiliki teman yang di luar Batam, saya bisa sebar skala juga nggak, Pak, kira-kira, Pak? Nggak apa-apa. Asal kamu memang fokusnya ke generasi milenialnya saja. Iya, Pak. Berarti saya mengambil data dari luar Batam juga diperbolehkan, kan, Pak? Nggak apa-apa. Ya, oke, Pak. Jadi di judul saya nggak perlu mencantumkan lokasi kayak keterangan di Batam atau di mananya, kan, Pak? Hanya cukup karyawan generasi. Kalau misalnya mau menerangkan lokasinya, kamu di latar belakang harus menjelaskan kenapa kamu milih lokasi itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mencantumkan lokasinya, berarti fokus penjelasanmu itu hanya di generasi milenialnya saja. Oh iya, Pak, saya sudah mencantumkan karakteristik karyawan generasi milenial saja, Pak, di bab 1 saya. Ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Oke, Rahel. Monggo teman-teman yang lain. Silakan. Monggo ya, saya sambi ya. Silakan. Oke, monggo Mas Ahmad. Mas Yantia gimana? Ada kesulitan? Sementara ini belum ada, Pak. Masih aman, Pak. Maaf, Pak, kemarin saya ya belum bisa ngumpul ya, Pak. Jadi saya ngumpulnya besok tanggal 15 ya, Pak. Ya. Diperkuat aja dulu ya. Istilahnya benar-benar disiapkan dulu dengan.
Ya. Nggih, Pak. Siapa? Oke, siapa lagi? Mbak Niki, Mbak Muharti, ada kesulitan? Oke, nanti bagi teman-teman yang sudah saya kirimkan revisinya, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami sama teman-teman, nanti monggo ya, teman-teman bisa dituliskan di email ya. Jadi kalau misalnya terdapat beberapa masukan atau revisi dari saya yang mungkin teman-teman belum terlalu dipahami, nanti silakan teman-teman menuliskan di email. Kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang belum dipahami, ya. Nanti kalau misalnya tidak di email, ya nanti saya bisa diingatkan di grup ya. Misalnya, mohon maaf Pak Fahmi, saya mengirimkan pertanyaan misalnya. Bentar, ini ada Mbak Indah. Oke, kalau misalnya ada 2 variabel bebas, ya, ini double Mbak Indah. Jadi menjelaskan per variabelnya per variabel bebasnya dulu. Jadi VB1 dengan VB1 dengan VT diselesaikan dulu, kemudian VB2 dengan VT. Ya. Jadi kalau misalnya nanti hipotesisnya jadi nggak ada arahnya. Jadi Anda membuat hipotesisnya itu nggak ada positif, nggak ada negatif. Tapi menjelaskan perhubungan antar variabelnya. Jadi Anda menjelaskan dulu VB-nya ini apa aspeknya, kemudian dikaitkan dengan VT-nya, kemudian VB2-nya ini apa aspeknya, dikaitkan dengan VT-nya. Jadi ya double nanti penulisannya. Karena variabelnya bebas ada 2, gitu ya. Tapi kalau misalnya hampir sama dengan di bab 1, teman-teman yang mungkin variabel bebasnya 2, jadi kalau di bab 1 itu secara umum ya, VB, VT secara umum, satu per satu. Ya, VB1 dengan VT, baru VB2 dengan VT. Nanti kalau misalnya di bab 2, itu per aspeknya lebih detail menjelaskannya. Kayak gitu. Oke, yang lain, monggo, teman-teman. Ada? Ini mumpung ketemu. Silahkan. Yang dinamika ketiga variabel secara bersama-sama itu nggak ada, Mbak Indah. Jadi menjelaskannya per variabel saja. Ya. Jadi per variabel bebasnya saja. Jadi bukan digabung, tapi Anda menjelaskan sendiri-sendiri. VB1 dengan VT-nya gimana, VB2 dengan VT Anda seperti apa, gitu. Dan kalau misalnya mau mengaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya, ya 1 per 1. Nanti juga pengaruhnya di bab 4-nya, Mbak Indah. Jadi Anda akan ada 2 uji hipotesis. Ya, VB1 dengan VT, VB2 dengan VT. Karena ada 2 variabel. Kalau setahu saya memang per variabelnya saja, Mbak Indah. Kalau yang dinamika ketiganya, itu nanti di bab 1 setahu saya, secara umum. Ya, jadi ini kan VB itu kan masuk di dalam faktor yang mempengaruhi VT Anda. Nah, itu juga bisa mulai dijelaskan pada saat di pemilihan VB, setelah penjelasan faktor. Itu seperti apa keterkaitannya. Tapi untuk penjelasannya per variabel, itu nanti per variabel bebasnya saja yang dijelaskan seperti itu. Gitu ya. Pak, mau nanya dikit. Monggo, siapa ini? Satria, Pak. Oh, Satria. Gimana, Mas? Ya. Ini kan di bab 2 ini kan nantinya bakal hubungin antara variabel bebas itu sama variabel tergantung gitu kan, Pak? Nah, nanti kan di situ tuh berarti kita cari dari buku, kalau enggak dari jurnal yang hasil penelitiannya udah ada gitu ya, Pak, berarti ya, Pak?
Jadi biasanya teman-teman gini, bab 2 di bagian dinamika, ini menjadi PR banget ya, bagi teman-teman ya. PR-nya kenapa? Karena Anda harus mencari referensi per aspek. Bagaimana masing-masing aspek dari VB Anda itu harus dikaitkan dengan VT secara umum, atau bisa dikaitkan dengan salah satu aspek yang ada di VT. Misalnya gini, Mas Catria apa VB-nya? VT-nya apa? VB-nya apa? Hubungan antara disiplin kerja dan kepuasan kerja dengan produktivitas kerja karyawan, Pak. Berarti 2 variabel ya? Iya, Pak. Oke. Mas Catria apal nggak? Disiplin kerja pakai aspeknya siapa? Jenengan? Siapa ya, Pak, kemarin, Pak? Lupa. Iya, Pak. Oke, misalnya gini. Punyamu disiplin misalnya pakai yang STIRS ya. Ada 4 aspek misalnya. Nah, masing-masing aspek ini, kamu uraikan dulu, Mas. Aspek-aspeknya dari VB. Kemudian, kalau misalnya sudah dijelaskan, nah, per aspeknya ini, nanti di bawahnya, itu Anda kaitkan bagaimana cara kerja aspek ini dalam mengaruhi produktivitas kerja. Kamu VT-nya produktivitas ya? Iya, Pak. Nah, itu yang harus dicari sih, Mas. Bisa dari jurnal, bisa dari mungkin referensi tentang disiplin atau produktivitas. Karena asumsinya, ketika teman-teman sudah menjelaskan atau mungkin sudah memilih judul ini harusnya Anda sudah punya bekal referensi ya. Kayak gitu. Gitu, Ya, Mas Pak. Satria. Oke. Berarti kalau 2 variabel ini nanti jelasinnya cuma lebih kerja kerasnya carinya 2 gitu ya, Pak? Berarti ya, Pak? Kalau hubungan, ya, hubungan secara umum, ya, itu gabungan antara 2 variabel ke VT, tapi nanti penjelasannya itu per detail, Mas, sendiri-sendiri. Jadi Anda jelaskan dulu, VB1 itu apa aspeknya, terus bagaimana mengaruhi VT, terus yang VB2 itu apa aja aspeknya, terus bagaimana mengaruhi VT. Ini yang harus, sih, Mas, harus banyak referensinya sih. Soalnya ini berbekal referensi. Bab 2 itu referensi tok. Ya, tidak ditambah dengan hasil lapangan soalnya. Benar-benar ini semua teori yang Mau udah teori. terdahulu semua gitu ya, Pak? Kalau di bab 2 tuh nggak dicampur adukan dengan data lapangan. Itu yang jadi PR-nya teman-teman sih. Bab 2 kalau hanya definisi aspek faktor mungkin gampang ya. Kita hanya menyadur saja. Tapi yang jadi PR dinamikanya. Dan itu biasanya nanti akan ditanyakan di ujian, teman-teman. Bab 2 bagian dinamika. Anda paling tidak harus hafal di luar kepala. Berarti nyari permasalahan yang sesuai kayak judul kita gitu ya, Pak, buat di ini. Dari penelitian maksudnya ya? Iya, dari penelitiannya. Gitu. Iya, Mas. Gitu. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Siap. Yang lain monggo, teman-teman.
Oke, mungkin gitu dulu aja, teman-teman. Ya, nanti silakan ya kalau misalnya ada mau di-tag lebih lanjut ya bisa lewat grup ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Semoga sehat semuanya ya, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih ya Pak.